Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang terungkap, oh ternyata ini skenario polisi kenapa belum menangkap pelaku pembunuh Tuti dan Amel. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Hingga memasuki bulan kelima, kasus pembunuhan Subang masih belum juga terungkap mengenai siapa pelaku pembunuh Tuti dan Amel yang menjadi korban keganasan pelaku. Di tengah menunggu kapan kasus ini akan berakhir, polisi diduga ternyata telah menyiapkan skenario untuk mengakhiri kasus pembunuhan Subang yang telah menewaskan Tuti dan Amel ini. Sehingga diharapkan publik bisa sabar menanti kasus Subang ini terungkap. Pakar hukum Dr. Heri Gunawan mengatakan dirinya memiliki keyakinan jika di kasus pembunuhan Subang ini, Polda Jabar masih menunggu untuk menangkap terlebih dahulu eksekutor pembunuh Tuti dan Amel. Setelah eksekutor ditangkap, baru akan merembet ke pelaku-pelaku lainnya termasuk otak atau perencana dari kasus pembunuh ibu dan anak Tuti dan Amel ini di Subang. Logika aja kalau orang lain membunuh tanpa ada masalah atau sebab tidak mungkin, apalagi kan sudah jelas dalam kasus Subang tidak ada unsur perampokan mengingat uang 30 juta rupiah aja tidak dibawanya, berarti ada rangkaiannya dari orang terdekat menyuruh orang terjauh, eksekutornya, ujar Heri Gunawan saat diwawancari Des Jabar, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2021. Heri mengatakan, bahwa benar adanya jika Kapolda Jabar Irjen Suntana menyebutkan bahwa tersangka kasus Subang sudah dikantongi nama-namanya dan Kapolda pun berjanji akan segera diumumkan awal tahun 2022 ini. Ini tinggal menyinkronkan antara pelaku eksekutor dan juga yang menyuruh pelaku atau otak dan dalam kasus pembunuhan Subang. Inilah tugas berat polisi untuk mengungkap dan menangkapnya. Ini sama dengan kasus pembunuhan hakim di Medan, ujar Heri Gunawan. Teori yang diambil adalah kasus pembunuhan selalu dikaitkan dengan orang dekat, lalu apakah ada korelasinya teori tersebut dengan kasus pembunuh Tuti dan Amel di Subang? Hal tersebut dibongkar pakar hukum pidana dan juga praktisi hukum yang berpengalaman dalam membongkar kasus-kasus keji, salah satunya kasus pembunuhan. Berdasarkan pengalaman dan apa yang diketahuinya, Heri Gunawan mengatakan pada kasus pembunuhan di Medan yang terjadi pada 2019. Menurut Heri, kasus pembunuh Subang ini mirip dengan kasus pembunuhan Medan. Heri menceritakan pada tahun 2019, di Medan terjadi kasus pembunuhan yang viral dan menyedot perhatian publik. Kasus ini adalah pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan, PN Medan, bernama Jamaluddin. Akhirnya polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut setelah menangkap eksekutornya yakni Jeffrey Pratama dan Reza. Jeffrey adalah sopir dari istri korban yang bernama Zuraida Hanum. Dari pengakuan kedua eksekutor itulah terkuak bahwa dalam pelaku pembunuhan itu tidak lain adalah Zuraida. Motif pembunuhan adalah soal asmara yang membuat hubungan antara suami istri itu menjadi tidak harmonis. Zuraida cemburu mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain. Zuraida pun melampiaskan dengan menjalin asmara dengan Jeffrey. Dia kemudian merencanakan pembunuhan terhadap suaminya yang dibantu oleh Reza. Menurut Heri Gunawan, kasus Subang kasusnya mirip-mirip dengan kasus Medan, sketsa yang disebar itu adalah eksekutornya. Orang terdekat atau siapapun yang jadi otak pembunuhan tidak akan ditangkap kalau eksekutornya belum ditangkap. Teori orang terdekat dan dilatar belakangi harta atau asmara bisa saja terjadi di kasus manapun termasuk kasus pembunuhan Subang. Namun perannya biasanya orang terdekat tidak langsung tapi sebagai otak atau dalang dari kasus pembunuhan. Dikaitkan dengan sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang disebar Polda Jabar, menurut Heri Gunawan adalah sebagai eksekutornya. Seperti diketahui Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto saat merilis sketsa terduga kasus Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Lihat saja pembunuhan kasus Hakim Jamaluddin di Medan kan orang terdekatnya yakni istri korban tidak melakukan pembunuhan, tapi menyuruh orang lain, tapi dia adalah selaku otak dari pembunuhan tersebut, ujar Dr. Heri Gunawan. Kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin butuh beberapa bulan, meski polisi sudah mencurigai pelakunya adalah orang terdekat yakni istri korban, namun karena eksekutornya belum ditangkap sehingga orang terdekat itu tidak bisa ditangkap, jadi menunggu dulu pelakunya ditangkap, ujarnya. Masalah motif pelaku kasus pembunuhan Subang masih menjadi teka-teki yang belum bisa terungkap, imbas belum tertangkapnya pelaku pembunuh Tuti Suhartini dan Amel. Berbagai dugaan motif dalam kasus pembunuhan Subang muncul seperti motif sakit hati kepada Amel dan Tuti, masalah uang atau harta, masalah asmara yang melanda Amel hingga merembet ke ibu Tuti, atau motif sosial. Namun semua itu masih belum bisa dipastikan.
Kini muncul lagi dugaan motif yang terkait dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional, di mana Tuti dan Amel sebagai pengurus dari yayasan tersebut yang juga merupakan milik dari Yosef, suami sekaligus ayah dari kedua korban kasus pembunuh Subang. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.